Nah, penampilan Wulan kan diakui ya, sangat memukau dia ketika nyanyi sendiri. Begitupun ketika dia berkolaborasi. Ya. Salah satunya ada penampilannya dengan Paul Rosa yang membawakan Madu Tuba. Nah, apa yang menarik menurut lo di situ ketika Wulan duet dengan Paul Rosa di lagu Madu Tuba? Pasangan yang lagi berantem. Berasa banget. Pasangan kekasih atau pasangan suami istri yang lagi berantem. Nah itu. Kan susah kita menyimpulkan isi lagu apalagi diduetkan. Ya. Nah, menurutku ketika aku ngelihat dia dengan Paul, ya pasangan lagi berantem. Ada yang ngikutin apa maunya pasangannya kemanapun. Ada yang nggak tahu diri. Padahal sudah didukung, diikuti. Berasa banget lagi berantem. Satu lagi yang satu itu, yang kedua, Paul kan warga negara Filipina kan. Ya. Dan dia sangat jelas menyampaikan isi lagu itu. Mengucapkan kata-kata itu berasa sedihnya, berasa marahnya, berasa kesalnya. Nah, menjadi seorang penyanyi yang berasa itu susah. Ini tidak pernah kuucapkan. Karena kalau kuucapkan, aku kan bukan orang akademik. Kalau aku orang akademik di musik, mungkin orang akan percaya. Tapi ini ilmu buat semua penyanyi. Ketika engkau menyampaikan sesuatu lewat bernyanyimu dan orang ngerti, tanpa lo minta, dia akan bertepuk tangan. Pasti itu. Yang kedua, ketika engkau naik panggung untuk menceritakan sesuatu, entah itu sedih, entah itu senang, tanpa lo minta, orang akan diam. Yang kedua, yang ketiga, ketika engkau menyampaikan sesuatu lewat lagumu dengan niat untuk menyenangkan, dengan niat untuk menghibur, pasti orang akan bertepuk tangan dan tetap di sana. Tapi kalau engkau menunjukkan dirimu siapa untuk dipuja dan dipuji, lama-lama orang akan bosan dengan sendirinya. Musik itu kata lain dari menghibur. Kalau tidak terhibur bukan musik namanya. Musik itu perwakilan dari hati kita. Entah dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi patah hati, dalam kondisi bingung. Intinya musik itu perwakilan hati kita. Nah, kalau dari tiap yang engkau mainkan atau engkau nyanyikan tidak mencerminkan, mewakili hatimu, akan terbuang percuma. Itu tidak ada kurikulumnya. Karena itu bukan teoritis. Ya. Tidak pernah kuucapkan itu. Tapi rada kuucapkan biar dianggap, oh ngerti juga ya Ferry Coboy gitu. The power of song gitu. The power of singing gitu. Kalau yang lain itu the power of love kan. Gitu. Aku pintar kalau lagi begini. Dan menurutku Wulan memiliki itu. Paul juga memiliki itu. Dia tidak begitu ngerti bahasa Indonesia.
Tapi ketika dia menyanyikan lagu itu bait per bait, kata per kata tuh jelas. Bagaimana ketika dia marah, ucap dan tangannya. Bagaimana ketika dia kesal, gerak, geri, ucap. Jadi dalam bernyanyi itu harus satu kesatuan. Nah, kadang penyanyi ini terlihat senang dan untuk menyenangkan, tapi dirinya tidak senang. Gimana? Tidak akan pernah sampai ke hati siapapun kalau yang engkau sampaikan berlawanan dengan hatimu sendiri. Itu bantalah itu kalau bisa. Dan menurutku Wulan mempunyai itu. Paul pun mempunyai itu. Makanya duet mereka di lagu Madu Tuba itu Iya. orang-orang terbawa Pasangan yang suasana, berantem. ya. Kalau aku simpulkan pasangan yang lagi berantem udah titik. Jadi akhirnya yang punya pasangan sadar gitu bahwa kita dalam berpasangan tidak seperti itu kan. Lagu itu jangan salah loh. Nasihat yang menyenangkan. Seperti yang lo bilang, kalau kita melarang orang dengan cuma berkata-kata belum tentu orang manut. Ya, kadang malas didengerin. Tapi kalau kita menyampaikan atau melarang dengan cara yang senang, orang lama-lama kan mikir. Yang tadi lu bilang, instrumental itu membuat orang jadi rileks. Ya. Jadi kalau ada yang disampaikan lewat Dengan santai, kata-kata, orang akan ada nah musiknya. ini bermusik tapi tegang, aneh gitu. Nah, Wulan mempunyai itu. Kan ada satu lagi Kerking. Ya, jadi di kompetisi ini Wulan itu dekat dengan Paul Rosa dan dengan Kirking. Itu. Jadi wah, ada penampilannya keren, ya kan? Terus di belakangnya mereka ada apa nih ya? Oh ya, biasa itu. Dekat pertemanan sama atau kayak Panorama ya. Iya. Ini dekat pertemanan atau gimana ya gitu. Masih tanda tanya kan. Gue cuma mau baca karakter mereka aja. Ya, gimana kalau tadi dari Paul Rosa dulu deh. Kalau Paul Rosa itu pribadi yang pertama tidak banyak bicara. Yang kedua sebisa mungkin urusan pribadinya jangan sampai orang tahu. Jangan sampai orang tahu. Yang ketiga pribadi yang santai. Jadi terlihat dewasa gitu. Yang keempat pribadi yang disiplin sungguh-sungguh. Itu kalau Paul, sedikit banyak. Kalau nyeritain dia semua kan ya udah lagi sudut pandang ini. Poin-poinnya aja. Kalau Kirking itu orang yang polos, pribadi yang polos. Tapi heboh. Kalau misalkan Wulan ke Paul, pasti cerita yang serius-serius. Kalau ke Kirking itu pasti yang lucu-lucu, yang heboh-heboh, yang kayak orang cinta-cinta monyet begitu. Cuma yang paling keren pribadi Wulan selaku seorang perempuan. Benar-benar ngayomin. Nah itu kerennya dia tuh. Kan umurnya tuh masih muda kan. Aku lihat di data ya. Ya lo kayak di data yang lo bisa cari juga gitu di Google. Oke, tulisannya 2005. Nah, lo kurangin aja tuh 2023. Berapa orang? Coba lo hitungin, jangan gua dong. Berapa umur ya? 18. Allahu Akbar. 18 tahun.